Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Sesuai dengan judulnya, belajar makan sehat. Itulah yang ingin aku bicarakan malam hari ini. Juga aku ingin membahas tentang berapa gaji YouTuber pemula. Nah, juga selain itu ada juga sesuatu yang baru aku ketahui, yang mana subscriber itu bisa dibeli. Bahkan jam tayang pun bisa dibeli. Bukan main ya ini. Saya baru tahu ini. Tapi sebelumnya, mari kita makan dulu. Perut saya lapar ini. Nah, makan malam hari ini aku tidak makan nasi. Sudah terlalu gendut, nggak mau makan nasi. Tapi istri aku makan itu semacam bihun itu ya. Tapi nggak dimasak, itu hanya digodok aja, direbus saja. Terus bumbunya gimana kalau hanya direbus? Nah itu dia. Kita pakai fish sauce, itu minyak ikan. Terus dengan ada lomboknya sedikit gitu. Menarik sekali. Cara makan seperti ini menarik sekali. Aku baru belajar, kalau makan gorengan setiap hari itu nggak baik, nggak bagus untuk kesehatan kita. Nah, juga kalau kita makan gorengan, kita harus imbangi dengan sayuran yang sehat, sayur yang fresh. Maka itu di sini aku menyediakan banyak sayuran fresh mentah. Nah, itu yang ada adalah sayuran lettuce, daun lettuce merah, daun lettuce merah dengan hijau atasnya kemerah-merahan gitu. Terus yang kecil-kecil itu adalah daun mint, juga daun ketumbar, juga ada ketumbar Vietnamnya. Jadi inilah makan malam aku. Cara makannya sangat menarik, perhatikan aja. Nah ini cara makannya, kalian ambil satu daun lettuce, terus dikasih daun mint, daun ketumbar, terus apa aja lah. Nah itu ada oseng-oseng apa itu, bengkoang dioseng-oseng dengan wortel, kemudian dikasih soy sauce sedikit, enak itu. Untuk campuran makannya seperti ini. Daun lettuce 1 lembar, dikasih daun ketumbar, daun mint, Vietnamese cilantro, terus kemudian dikasih bengkoang, oseng-oseng bengkoang dengan jamur, dengan wortel. Dibungkus, dicolok-colokkan ke itu saus ikan dengan lombok sedikit. Nah, yang di sebelah kanan ini, yang di botol kecil itu adalah acar lombok yang kuning dari kebun itu. Banana pepper, istri aku bikin acar seperti itu. Kalau enggak ya nanti busuk, dibuang-buang, sayang lah. Jadi istri aku bikin acar, ditaruh di toples kecil seperti itu. Enak, rasanya manis acarnya. Dan itu bisa tahan lama, bisa tahan sebulanan. Seperti inilah makan kita. Kenapa aku mau makan begini ya? Kalau kita sudah itu motor tua itu juga harus dirawat gitulah. Maksudnya badan aku sudah tidak muda lagi, tidak umur belasan tahun atau umur 20 tahunan gitu ya. Kalau masih muda bisa makan apa aja, tapi ya harus dijaga lah. Nah juga aku baru membaca artikel, banyak orang yang memakai minyak goreng untuk menggoreng makanan. Terus kemudian setelah kita pakai untuk menggoreng makanan, sisa minyaknya itu kita simpan di botol. Besoknya kalau kita mau goreng tempe misalkan, kita pakai yang minyak yang sama, sisa minyak itu kita pakai terus. Kita pakai ulang-ulang agar ngirit, nggak buang-buang duit gitu kan. Nah, tapi efeknya itu tidak baik. Menurut majalah artikel yang aku baca itu,
minyak yang sudah dipakai itu tidak sehat kalau dipakai lagi. Jadi disarankan minyak bekas itu jangan dipakai lagi. Dan maka itu mulai sekarang ini ya, aku sudah tidak memakai minyak bekas. Jadi setelah aku pakai untuk menggoreng uh, lumpia ini, sudah aku buang, bukan dibuang di tempat itu ya, cucian ya. Kita masukkan di botol, kemudian nanti kalau sudah penuh kita bawa ke tempat untuk recycle minyak gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita pakai minyak bekas? Bayangkan saja, kalian coba pikir, kalian kalau naik motor setiap berapa ribu kilo gitu kan olinya harus diganti kan? Jadi olinya dibuang, kemudian diisi dengan oli baru, iya kan? Kenapa? Kenapa pakai oli baru? Supaya motornya awet, kan begitu. Nah, kalian rawat motor kalian, mobil kalian dengan baik, kalian rawat dengan baik, olinya diganti dengan oli baru setiap berapa ribu mile gitu, seperti itu kan? Tapi badan kalian sendiri tidak kalian perhatikan, masuk akal nggak? Nah, badan kalian ini lebih berharga dibanding motor. Kalau kalian sakit gimana? Kalau kalian geblak kena stroke gimana? Nanti anak istri kalian siapa yang ngasih makan? Kan begitu kan? Nah, kita tidak memikirkan seperti itu. Kalau soal minyak goreng, oh kita bisa pakai lagi biar ngirit. Kita medit tahu nggak? Kita itu kikir untuk diri kita sendiri, untuk diri keluarga kita sendiri, untuk kesehatan anak, dengan kesehatan istri, kesehatan anak cucu. Kita tidak pikirkan. Kita medit, kita itu kikir dengan diri kita sendiri. Minyak sudah dipakai, minyak bekas kita pakai lagi. Sampai kadang-kadang warnanya hitam gitu masih dipakai. Apa ora kebangetan. Nah, apakah kalian mau mengganti oil motor kalian dengan oli yang kotor? Mau nggak? Pasti enggak kan? Pasti diganti dengan oli yang baru kan? Nah itu kenapa tidak dengan badan kalian? Nah maka itu jangan terlalu kikir. Ya terserah ya, ini hanya apa yang aku baru ketahui dan aku akan praktekkan. Tapi kalian jangan ikut-ikut saya, terserah itu hidup-hidup kalian sendiri ya. Ini hanya omong kosong, sekedar tukar pikiran, sekedar tukar pengalaman untuk dikaji. Tapi sisanya terserah kalian, itu adalah hidup kalian kan. Nah, seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Perhatikan kehidupan manusia yang ada di sekitar kalian. Ada kan kadang tetangga yang tiba-tiba geblak, tiba-tiba kena stroke. Iya kan ada kan. Perhatikan orang yang kena stroke itu badannya gendut atau enggak? Enggak, kurus-kurus. Kenapa? Nah orang kurus padahal kelihatan sehat kok malah kena stroke itu gimana? Kalau di Amerika kena stroke itu orang yang gendut-gendut gitu. Kena stroke sampai mati. Iya kan? Nah ini di Asia ini fenomena menurut aku. Orangnya kurus-kurus tapi kena stroke. Saya mulanya tidak mengerti kenapa. Ya itu tadi kolesterolnya itu jelek. Sering makan goreng-gorengan, makan ayam digoreng sampai kering, daging digoreng, dijadikan empal seperti kriuk-kriuk, seperti kerupuk. Ya seperti itu, makan goreng-gorengan terus. Akhirnya seperti ini, tempe digoreng, padahal tempe itu adalah makanan sehat. Tapi mengolahnya dengan jalan yang kurang baik, digoreng. Jadinya ya kurang sehat untuk badan kita gitu. Jadi
Ya, ini hanya ngomong kosong aja ya, bukan aku mau sok sehat, enggak. Saya dulu makannya juga seperti itu kok ya. Aku bukan mau sok. Ini hanya apa yang aku pelajari, aku akan share, berbagi dengan kalian. Tapi sisanya terserah kalian. Nah, nah kita ganti topik. Inilah mudah-mudahan kalian nggak bosen nonton video aku makan ya. Eh, tapi mana kok mukanya nggak dikelihatkan. Nah inilah, ini adalah aku. Aku masih belum bisa bikin video makan, eee, itu videonya menghadap ke aku sewaktu aku makan. Nah, aku masih belum bisa, eee, makan di depan kamera itu masih belum bisa aku, sorry aja. Kalau kalian ngelihat aku makan, video aku makan, ngilani tenan kok kalian nggak kolu. Maka itu, karena aku masih belum bisa makan di depan kamera, ya seperti inilah jadinya. Oke, kita teruskan, tentang, YouTuber pemula ya, kita teruskan. Nah, yang baru aku ketahui, aku ngobrol-ngobrol dengan YouTuber, di Indonesia ya, dia cerita ke aku, yang mana subscriber itu bisa dibeli. Bahkan jam tayang pun juga bisa dibeli. Nah, belinya di mana aku nggak tahu, aku nggak berani tanya karena aku nggak butuh. Nanti itu jadi penyakit itu ya. Aku nggak mau. Maka itu aku lihat ya, banyak sekali mulanya percakapannya seperti ini. Aku bilang, coba cek ini, eh, channel video ini. Dia membicarakan tentang dia baru mau net. Dia tunjukkan surat dari YouTube baru mau net gitu ya. Kok bisa? Aku lihat dia punya subscriber, sub, sorry, subscribernya itu baru 1.500, tapi dia sudah bisa monet. Jam tayangnya pun sudah 4.000. Nah, ini gimana jadinya? Dan aku lihat video dia itu nggak begitu banyak. Terus satu video itu paling ditonton orang 200, 300 top. Tapi dia bisa mencapai jam tayang sampai 4.000 itu gimana jadinya? Nah, itu yang aku tidak mengerti. Sewaktu aku bicara dengan dia soal itu, dia bilang, oh, uh, subscriber itu bisa dibeli. Mungkin dia beli. Lah jam tayangnya bisa juga dibeli, dia bilang gitu. Bukan main dah. Nah, kok bisa orang mau beli jam tayang segala macam itu kok bisa untuk apa? Dia tuh tidak tahu mungkin ya, tidak mengerti. Mungkin dia berpikir kalau sudah monet pasti akan dapat duit, garansi dapat duit setiap bulannya. Dan dia juga mungkin tidak mengerti berapa duit yang akan dia terima. Itu mungkin dia tidak mengerti semua itu. Maka itu dia berani keluar duit untuk monet itu ya mungkin seperti itu ya. Dan videonya di channelnya aku lihat juga nggak menarik kok. Ya nggak tahu lah. Berapa gaji YouTube ya? Nah, kalian bisa mengetahui, bisa melihat berapa gaji YouTuber dengan jalan masuk ke yang namanya aplikasi Social Blade. Kalian masuk ke Social Blade, terus kemudian kalian ketik handle-nya. Nah, ini gambarnya kalian bisa lihat di atas itu. Terus kalian bisa apa itu, masukkan handle-nya. Handle-nya itu adalah namanya, nama. Seperti aku punya channel ini kan namanya Yano PA. Iya kan? Kalau kalian masukkan ketik di tempat cari itu ya, Yano PA, terus kalian hit enter, tekan enter, nanti di situ akan keluar data-datanya tentang channel aku. Subscribernya berapa, videonya berapa, ditonton viewernya berapa 30 hari
yang baru lalu ini berapa, dan dia bikin per bulannya berapa. Dijelaskan per bulannya itu minimum segini, maksimumnya segini, dan penghasilan 1 tahun minimumnya segini, maksimumnya segini, semuanya ada di situ semua. Nah, kalian bisa lihat sendiri, menarik lah. Aku juga banyak melihat ada orang yang apa ya, yang subscribernya itu sudah 15.000, 10.000, 9.000, 8.000 gitu. Aku pikir wah pasti penghasilannya banyak ya, sudah subscribernya segitu. Terus aku ketik itu handle-nya, nama YouTube-nya, halah keluarnya kok nggak ada duitnya, gimana? Yeah, subscribernya 8.000 ya. Terus aku lihat penghasilannya hanya $30. $30 itu berapa? Ya, nggak sampai, ya paling setengah juta 1 bulannya. Loh gimana ini? Ada yang subscribernya itu 15.000, 20.000. Dia punya pendapatan, alah nggak sampai $100  1 bulan. Nah ini gimana ini? Nah itu yang membuat aku heran tuh seperti itu. Aku dulu mengira, wow gaji YouTube itu pasti besar ya. Tapi ternyata tidak. Kecuali kalau subscriber kalian itu sudah 100.000 lebih, 500.000 lebih. Nah itu mungkin kalian bisa mendapatkan, mungkin ya, aku sendiri nggak tahu ya, mungkin bisa mendapatkan 15 juta satu bulan, 25 juta, saya nggak tahu berapa pendapatannya. Kalian bisa cek sendiri kalau lagi melihat channel YouTube, kalau ingin tahu ini gajinya orang ini berapa, kalian ketik di Social Blade aja. Sangat menarik. Jadi kalau kalian mau menjadi YouTuber ya, banyak orang yang ingin menjadi YouTuber, tapi mereka tidak tahu. Mereka itu mengira, wah kalau sudah jadi YouTuber, kalau sudah monet, gajinya pasti banyak ya. Perkiraan mereka seperti itu. Tapi kalau orang mempunyai keinginan seperti itu, nantinya pasti akan kecewa. Lalu ada yang tanya, tujuan saya menjadi YouTuber ini apa? Yang jelas bukan untuk cari duit. Nah, itu aja. Mulanya saya hanya penasaran. Saya melihat banyak orang Indonesia yang tiba-tiba senang semuanya ingin menjadi YouTuber. Kelihatannya enak ya. Tapi begitu aku coba, mau bicara 1 menit aja. Waduh, sulitnya setengah mati. Gelagapan. Bicara di depan video jadi megap-megap. Nah, itu adalah satu tantangan bagi aku ya. Terus aku ingin belajar untuk mengedit video. Selain itu juga aku ingin belajar bagaimana caranya mengambil video yang baik. Seperti di gedung bioskop gitu. Tidak goyang, tidak acak-acakan, serat-serat sana sini gitu, yang bikin pusing kepala orang. Nah itu yang aku ingin belajar agar bisa melihat gerakannya kanan kiri itu pelan, tenang, seperti di gedung bioskop lah. Ya itu yang saya ingin pelajari. Karena saya ya apa ya, untuk mengisi waktu, aku tidak mempunyai pekerjaan ya, lontang-lantung ya, daripada nganggur ya jadi YouTuber lah, itulah tantangan saya. Nah, aku melihat banyak orang ya yang mempunyai channel kelihatannya profesional sekali, seperti penyiar TV itu. Pakaiannya rapi, cara pembawaannya, cara dia berbicara sangat profesional sekali ya itu. Videonya bagus-bagus. Ada orang yang mempunyai channel mukbang yang keren sekali lah. Pakaiannya necis, bagus, rapi, masakannya enak, semuanya makan di depan kamera, kelihatannya kok enak ya makan depan kamera. Aku masih belum bisa seperti itu. Nah, video-video seperti itu belum tentu dia bikin duit loh. Terus aku lihat di Social Blade,
tentang video itu, kok duitnya nggak ada, itu gimana ya? Padahal seperti menurut aku bagus videonya, tapi kok nggak laku gitu loh, nggak ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya berarti nggak payu kan, nggak laku. Nah itu, kadang-kadang hidup di YouTube ini seperti hidup di kehidupan nyata, kadang, eee, bisa gampang cari duit, kadang nggak payu. Jadi, akhirnya ya, aku ingin meninggalkan pesan kepada kalian. Kalau kalian ingin menjadi YouTuber, jangan cari jalan yang termudah, jangan melanggar hukum, jangan bojok, jangan nyolong, jangan korupsi ya. Yang itu ajalah. Belajarlah, YouTube memberi kalian wadah untuk belajar. Ambillah, belajarlah cari video yang bagus, bagaimana cara mengambil video yang bagus itu gimana, mengedit video yang bagus gimana itu. Jangan neko-neko mau beli subscriber, jangan mau beli neko-neko beli jam tayang, jangan terlalu ngoyo itu ke sana sini. Ya saling bersahabat, carilah sahabat di YouTube, saling silaturahmi, saling berkenalan gitu. Kalau mempunyai banyak itu teman di YouTube itu sangat menyenangkan. Zaman saya dulu belum ada YouTube, tapi saya senang berkomunikasi dengan jalan penpal. Kalian mungkin nggak tahu penpal itu apa? Sahabat pena. Itulah, dengan jalan menulis surat. Surat melalui kantor pos itu, saya bersahabat dengan orang-orang dari banyak negara. Nah itu zaman saya dulu, sekarang ada YouTube, kalian gampang tinggal ke YouTube, tinggalkan komen, terus bersahabat. Jadilah YouTuber yang baik, jangan neko-neko. Semoga kalian semua bisa menjadi YouTuber yang sukses. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.